Oke, selamat datang dalam Tatap Muka Express Course. Dalam video ini kita akan mencoba apakah kita bisa belajar programming dari nol dalam 10 menit. Oke, bahasa pengantar di course ini pakai Python, nanti kita akan buat variasi bahasa lainnya juga. Saya Victor, founder dari kursus online live Tatap Muka. Kunjungi website kami di www.tatapmuka.id. Oke, jadi video ini itu ditujukan untuk pemula, untuk terutama teman-teman yang belum pernah belajar programming sebelumnya. Ini express course, jadi ini bukan course yang akan buat teman-teman jadi expert dari sini ya. Tapi ini adalah course yang dibuat secara singkat, secara 10 menit, supaya teman-teman yang belum pernah buat program sebenarnya bisa ngerti kira-kira, oh programming itu seperti apa sih. Jadi nanti bisa memutuskan mau invest waktu lebih lanjut atau enggak untuk belajar programming. Jadi langsung kita mulai aja. Oke, jadi sekarang kita sudah punya PyCharm sedang terbuka ya, dan kita bisa mengetikkan program di sini. Kita akan mulai dari program yang paling simple, yaitu print. Ketiknya gampang banget, tinggal print gini aja, ya. Dan print ini kita bisa isi apapun. Kita isi pertama 1, gitu aja. Nah, kalau kita jalanin, dia akan mengeluarkan angka 1. Nah, begitu kita lanjutkan, dia akan bisa melakukan angka selanjutnya. Print 1, 2, 3. Oke. Jadi programming itu sebetulnya hanya tindakan kita memberikan perintah kepada komputer. Jadi, supaya komputer dapat menjalankan sesuai keinginan yang buat program, itu kita harus menyajikan instruksi kita secara sistematis dan urut. Jadi kita akan memberikan jadi kita sudah memberikan 3 perintah di sini ya. Print 1, print 2, print 3, dan komputer menjalankan secara persis print 1, 2, dan 3. Print ini bisa melakukan banyak hal. Dia juga bisa melakukan perhitungan matematika ya. Jadi kita bisa 3 kali 4. Atau kita mau yang lebih complicated sedikit, 5 kali 2 bagi 15 pangkat 5. Oke, ketika run akan keluar hasilnya. Selain itu, print juga bisa digunakan untuk mengeluarkan kata-kata. Contohnya misalnya kita buat print, harus dibungkus dengan tanda petik, hello world. Kalau kita jalankan, dia akan keluar kata-kata. Kalau kita nggak pakai tanda petik, dia akan error. Invalid syntax. Kalau cuma 1 aja, dia akan error karena dia mengira hello adalah variabel. Oke, apa itu variabel? Kalau misalnya print adalah tindakan yang bisa dilakukan komputer, ya salah satunya, variabel itu adalah cara komputer mengingat. Jadi, kita bisa memerintahkan komputer untuk mengingat banyak hal. Misalnya, contohnya, A sama dengan 5. Nah, ini komputer bisa ingat kalau A sama dengan 5. Jadi kita tinggal print A. Kalau kita jalankan, kita akan keluar 5. Karena dia tahu kalau A sama dengan 5. Nah, kita juga bisa tambah. A tambah A. Maka hasilnya akan keluar 10. Kita juga bisa mengingat kata-kata. Misalnya B sama dengan halo. Nah, apakah bisa ditambah? A plus B. Hasilnya error. Kenapa error? Karena mereka memiliki tipe data yang berbeda. Oke, apa itu tipe data? Jadi dalam programming, variabel itu terdiri dari banyak tipe. Yang paling populer adalah string, integer, float, boolean. Jadi saya mau tulis, oh ya saya belum ngomong kalau ini adalah comment yang diawali dengan tanda pagar. Jadi yang diawali tanda pagar ini tidak diproses sama sekali oleh komputer. Kalau ngomong lebih teknikalnya Python interpreter ya, tapi ini nggak diproses sama sekali karena dianggap cuma catatan aja. Makanya namanya comment atau komentar. Kita punya string, kita punya integer, kita punya float, kita punya boolean. Nah, ini 4 jenis variabel yang paling umum. Contohnya string adalah A sama dengan hello
dunia. Kalau integer, B sama dengan 5. Integer ini khusus bilangan bulat. Kalau float, C adalah 5,0. Nah, float ini digunakan untuk angka koma, berbeda dengan integer. Boolean ini adalah variabel yang cukup unik karena dia cuma bisa mengingat dua tipe data ya, yaitu true atau false. Pakai huruf besar, true atau false. Boolean itu seperti cetekan lampu ya, nyala atau mati. Oke, ini variabel. Sekarang kita akan membahas loop atau repetisi. Jadi, loop itu adalah cara komputer untuk melakukan kegiatan repetitif, mengulang kegiatan repetitif supaya programmernya cuma perlu nulis sekali aja. Jadi, kita mau ngeprint halo 100 kali, kamu nggak usah tulis banyak sampai 100 kali. Kita cukup buat dengan for. Jadi for ini adalah perintah untuk melakukan looping. For i in range 100. Nah, ini harus diberi tab, tombol tab di keyboard Anda. Tab. Supaya dia tahu kalau ini termasuk dalam for-nya. Jadi kalau kita jalanin, ia akan keluar halo sebanyak 100 kali. Oke. Sekarang kita bisa buat print lagi, tapi kalau saya mundurin, dia akan keluar cuma sekali aja, karena dia dihitung nggak termasuk dalam for ini. Kalau kita kasih tab, dia akan keluar sebanyak 100 kali juga. Oke, jadi ini guna tab di Python. Selain itu, kita juga bisa menggunakan variabel i yang di atas itu. Jadi ini variabel ya, dan bisa dipakai. Bukan cuma untuk menghitung aja. Kalau kita lakukan ini, print I, dia akan keluar angkanya dari 1 sampai 99. Sorry, 0 sampai 99. Oke, sekarang kita akan belajar soal if. If ini simpel banget, jadi dengan if kita bisa memberi komputer kemampuan untuk mengambil keputusan ya. Jadi contohnya begini, misalnya kita punya variabel A sama dengan 50. Ya, kita bisa buat if kalau A lebih besar dari 50, dia akan print besar. Kalau saya jalanin, ini nggak keluar. Kalau ini kita rubah 51, ini keluar. Gitu. Nah, sekarang kita bisa juga beri else. Jadi kita tambahkan else supaya dia bisa memiliki kondisi alternatif, yaitu kecil. Kalau kita jalanin, ini tetap besar. Kalau kita kurangin, ini kecil. Oke, kita juga bisa punya else if atau elif nulisnya ya. A sama dengan 50. Kita bisa ngeprint sedang. Nah, dengan ini dia akan keluar sedang. Oke, ini bisa digabung ya. Jadi kita bisa juga buat for-nya. For A in range 100. Ini bisa diganti bebas ya variabelnya. Kalian boleh pakai nama apa aja. Dia akan keluar kayak gini. Kalau kita jalankan, dia akan keluar kecil-kecil, sedang-sedang besar. Oke, kita sampai di sini aja. Terima kasih banget udah nonton. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau constructive criticism dan lain-lain, silahkan tinggalkan di komen. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian merasa terbantu dengan konten ini. Setiap subscribe sangat berharga bagi kami. Terima kasih. Kunjungi website kami di www.tatapmuka.id. Sampai jumpa dalam video berikutnya.